Selamat datang di Dalam Talk. Sebuah talk show yang membahas seputar topik yang menarik dengan sumber yang kredibel. Jangan lupa tonton Dalam Talk. Muda berkarya, inspirasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan talk dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran untuk aktivitasnya hari ini. Dan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik serta hidayahnya kita dapat berjumpa di Dalam Talk episode perdana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman Dalam Talk dimanapun berada untuk tetap selalu menjaga kesehatannya dengan cara mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap stay at home karena kita sedang melaksanakan PPKM. Perkenalkan, saya Nanda Haji yang akan menjadi host dalam Dalam Talk episode perdana kali ini. Dan dengan bangga, Duta Anti Narkoba Kota Malang mempersembahkan Dalam Talk Muda Berkarya, Inspirasi Bangsa. Dan perlu kita ketahui bersama, Duta Anti Narkoba Kota Malang merupakan sekumpulan pemuda generasi penerus bangsa yang care terhadap bahaya narkoba dengan menciptakan sebuah karya-karya yang nantinya akan menjadi inspirasi bagi para generasi milenial lainnya dan juga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia ini. Dan Dalam Talk nantinya akan membahas seputar informasi terkait bahaya narkoba dan juga informasi-informasi terkini yang nantinya kita akan bahas bersama di Dalam Talk pada episode berikutnya. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk melancarkan kegiatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh panitia, dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor dari Sanur Coffee Shop, ada Omar Kitchen, dan juga media partner Info Event Jatim, mahasiswa Malang, siswa Malang, kampus Malang, acara mahasiswa UB, dan juga event Malang Raya. Baik teman-teman Dalam Talk dimanapun berada, Dalam Talk episode perdana ini kita akan menghadirkan narasumber yang sudah expert dalam bidangnya tentunya, dan ilmunya tidak diragukan lagi. Kita sapa bersama, sudah ada di samping saya Duta Miftah. Salam jumpa Duta Miftah. Oke, dilepas dulu maskernya. Biar jelas. Oke, halo Duta Nanda. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Duta? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Pastinya senang sekali karena hari ini saya juga bisa hadir di Dalam Talk episode 1 ini ya. Ya betul sekali. Ini spesial kita menghadirkan Duta Miftah sebagai narasumber untuk Dalam Talk episode perdana. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Duta Miftah karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Duta Miftah ini merupakan aktivis dalam bidang perdutaan ya, Duta. Betul sekali. Bisa dibilang begitu, Duta. Oke. Kalau saya scroll di IG-nya itu mulai dari bawah sampai atas, Duta Miftah ini pernah ikut duta seperti Duta Budaya Musik Kota Malang. Benar Kemudian sekali. ini Duta Anti Narkoba Kota Malang, dan juga aktif di salah satu stasiun lokal yang ada di Kota Batu, betul? Betul sekali. Oke, sudah eksplor bidangnya. Jadi tidak diragukan lagi, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Duta Miftah. Apakah Duta Miftah sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal duta nih ya, Duta Miftah, kan di Kota Malang sudah banyak sekali duta seperti duta pariwisata ataupun duta budaya. Kalau misal dari duta anti narkoba ini, menurut Duta Miftah itu mengapa sih perlu adanya Duta Anti Narkoba Kota Malang sebagai penggiat sosial, dan mengapa harus ada di kalangan masyarakat khususnya di generasi milenial saat ini? Oke, Duta Anti Narkoba Kota Malang ini merupakan perpanjangan tangan juga representatif dari BNN untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba, juga P4GN. Dan Duta Anti Narkoba ini beranggotakan dari para remaja. Mengapa? Karena bahwasannya kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia ini berasal dari kalangan remaja juga usia yang masih produktif, Duta Ananda. Jadi dengan adanya Duta Anti Narkoba ini semoga dapat mensosialisasikan bahaya narkoba ini yang dapat diterima oleh kalangan remaja.
Oke. Gitu. Jadi adanya duta narkoba ini diharapkan nantinya bisa menjadi representatif bagi para Benar remaja sekali. yang ada di Kota Malang khususnya ya. Dan pastinya juga duta anti narkoba ini juga semoga bisa menyadarkan kita para kalangan remaja juga masyarakat untuk menyuarakan perang melawan narkoba, war on drugs. Karena narkobano prestasi, yes. Yes, oke, betul sekali Duta Miftah, betul sekali. Narkobano prestasi, yes. Seperti yang sudah Duta Miftah tadi katakan, bahwasanya Duta Anti Narkoba Kota Malang merupakan perpanjangan tangan dari BNN, betul ya Kak? Betul. Oke, jadi Duta Narkoba merupakan perpanjangan tangan di mana nantinya akan mensosialisasikan program kerja maupun P4GN dari BNN yang akan dilaksanakan oleh Duta Anti Narkoba. Kalau boleh tahu, spill dong Kak, apa saja program kerja dari Duta Anti Narkoba yang sudah ada maupun yang nantinya akan dilaksanakan, dan juga apa saja target yang diinginkan dari program kerja yang dilaksanakan. Oke, pastinya selain kita mensosialisasikan bagaimana bahayanya narkoba dan P4GN, kita dari Duta Anti Narkoba juga memiliki program kerja yang ingin memberikan semangat positif bagi para pemuda, bagi para kalangan remaja untuk berprestasi, peduli, dan pastinya bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Yang kemarin contohnya kita bersosialisasi di Rumah Baca Polehan. Ya, Sepertinya Duta Nanda sendiri ya yang hadir ya. Oke, itu terus kita juga di situasi pandemi ini kita memanfaatkan media sosial untuk live IG bersama, berkolaborasi bersama Duta Anti Narkoba Kalimantan Barat juga, dan juga ada webinar bersama PIKKR UMM seperti itu. Oke, jadi sudah agak sedikit banyak ya program kerja yang dilaksanakan oleh Duta Narkoba, baik secara internal maupun bekerjasama dengan bekerjasama dengan instansi lainnya. Okay. Ya. Baik, sesuai dengan topik kita hari ini yaitu pergaulan positif di tengah ajang prestatif. Perlu diketahui bahwasanya berprestasi merupakan salah satu cara kita untuk memotivasi orang lain. Nah, kalau menurut Duta Miftah ini, apakah berprestasi itu dikatakan seperti itu, atau berprestasi itu misal kita mengikuti kejuaraan, kita juara 1, 2, 3, apa bagaimana Duta? Oke, untuk menjadi berprestasi menurut saya bukan berarti kita memiliki nilai tertinggi di setiap pelajaran, juga bukan berarti kita selalu memenangkan kejuaraan-kejuaraan di setiap perlombaan. Bukan hanya itu saja, melainkan apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita proseskan, dan itu bernilai positif dan baik, itu yang dinamakan prestasi. Oke, jadi prestasi tidak hanya juara 1, juara 2, tapi kita bisa memberikan efek kepada masyarakat luas, Iya, dan kita menikmati prosesnya bagaimana, tidak hanya hasilnya. Iya, benar sekali. Dan pastinya jika kita belum bisa memenangkan suatu kejuaraan di setiap perlombaan, it's okay, no problem. Oke, no problem. No problem. Karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita berproses di dalamnya, bagaimana cara kita mengupgrade diri kita, personal diri kita untuk lebih terpacu lagi dan bersemangat lagi untuk selalu bersikap positif itu dan juga melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Oke, baik. Duta Miftah ini kan sudah banyak prestasinya ya, yang saya tahu. Duta Miftah juga sudah mengikuti berbagai perlombaan dan tentunya pastinya ada kalah dan menang nih. Kalau misal kita memenangkan suatu perlombaan, apakah itu mendapatkan suatu kepuasan batin dari diri kita? Oke, menurut saya menang di setiap perlombaan merupakan bonus bagi saya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita berproses, dan pastinya kita semua bisa berprestasi dalam hal apapun dan bidang apapun sesuai kemauan diri kita. Yang paling bahayanya dan kita waspadai adalah jika kita tidak berprestasi dan kita tidak mau untuk memacu diri kita berprestasi, menggali potensi di diri kita. Oke, jadi seseorang dikatakan prestasi atau tidak, ya tergantung dari dianya. Dia mau berusaha atau tidak, mau menunjukkan kelebihannya atau tidak. Jadi ya tergantung dianya mau atau tidak gitu ya. Benar sekali Duta Nanda. Maka dari itu kita harus memacu diri kita, menggali potensi yang ada di diri kita agar kita dapat berprestasi dan unggul di bidang tersebut. Oke, dan di semua bidang yang kita miliki gitu ya. Oke, benar.
Kalau menurut Duta Miftah nih ya, kan berprestasiku banyak sekali faktornya. Ada juga faktor internal yang seperti Duta Miftah katakan tadi, dari kemauan sendiri. Ada juga dari faktor eksternal yaitu lingkungan. Nah, menurut Duta Miftah ini, apakah lingkungan sangat berpengaruh terhadap seseorang itu dikatakan dia berprestasi? Oke, lingkungan sangat berpengaruh bagi saya pastinya karena contohnya jika kita berada di lingkungan yang buruk, misalnya ya Duta Nanda berada di lingkungan yang memakai narkoba, pastinya Duta Nanda ingin lama-kelamaan ingin mencoba bagaimana sih rasanya narkoba, bagaimana sih suasana jika kita memakai narkoba, pastinya akan ada perasaan seperti itu. Namun jika kita berada di lingkungan yang positif, teman-teman Duta Nanda ini juga memiliki prestasi-prestasi yang baik, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik, pastinya akan terpacu juga semangat dalam diri kita. Dia bisa, saya harus bisa apa yang bisa kita kembangkan di diri kita, potensi diri kita itu apa. Oke, jadi kita harus memilih dan memilah mana teman yang kita jadikan sebagai teman kita untuk berproses tentunya ya. Oke, kalau begitu misal ini saya ada pertanyaan buat Duta Miftah. Saya juga ingin tahu juga nih, bagaimana sih cara kita untuk masuk ke dalam circle yang positif itu bagaimana? Oke, pastinya untuk masuk ke dalam circle positif dimulai dari diri kita. Kita pacu diri kita bisa berpikiran lebih terbuka, open minded, dan juga kita membangun relasi yang sangat-sangat luas agar bisa tetap memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk dari semua pertemanan kita. Jangan kita cuma hanya berteman di satu circle aja. Nanti kalau circle itu tiba-tiba buruk, kita tidak punya teman lagi dan kita terperangkap dalam circle itu. Maka dengan itu kita harus wajib untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya dengan ikut organisasi seperti ini di Duta Anti Narkoba ini pastinya. Dan juga saya sangat bangga sekali karena juga di Duta Anti Narkoba saya bisa bermanfaat dan membagi ilmu saya kepada kalangan remaja juga masyarakat. Oke, alhamdulillah. Jadi Duta Miftah sudah bisa merasakan, bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Benar ya? sekali. Walaupun saya di Duta Anti Narkoba ini memang bukan menjadi juara pertama Duta, namun tapi saya tetap bangga karena bisa hadir di paguyuban Duta Anti Narkoba, bergabung bersama Duta Anti Narkoba untuk mensosialisasikan bagaimana gerakan P4GN juga menyuarakan perang melawan narkoba. Oke, betul sekali Duta Miftah. Baik, seperti yang sudah Duta Miftah katakan tadi bahwasanya kita harus memilih dan memilih teman agar kita bisa masuk ke dalam circle positif. Tapi bukan berarti kita tidak mau berteman dengan teman si B, tapi kita harus berteman dengan si A aja gitu, bukan berarti gitu ya. Jadi kita boleh bebas berteman dengan siapapun saja, tapi tergantung dari kita bisa memposisikan diri agar kita bisa mendapatkan circle yang positif seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan circle yang positif, bagaimana sih cara kita untuk menentukan target kita ke depannya? Oke, jika kita sudah terfasilitasi dengan lingkungan yang positif Duta Nanda, kita harus terpacu untuk memotivasi diri kita sendiri pertama. Yang kedua, kita memotivasi teman-teman dan pastinya memotivasi di lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya kita bukan hanya tentang diri kita, melainkan kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Oke. Terakhir nih Duta Miftah, closing statement buat Sobat Dantok di rumah nih, gimana? Oke, baik Sobat Dantok di rumah, pergaulan sangat berpengaruh bagi diri kita dan tumbuh kembang kita. Maka dari itu, marilah kita bergaul dengan lingkungan yang positif, karena lingkungan yang positif dapat menjadikan diri kita berprestasi. Sayang dirimu, jauhi narkoba, mari berprestasi tanpa ekstasi. Oke, dan dekati Kak Miftah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Duta Miftah. Jadi intinya berprestasi bukan hanya kita menjuarai suatu perlombaan, tetapi kita berprestasi bisa dengan memberikan motivasi kepada masyarakat luas, bisa memberikan dampak yang positif kepada generasi milenial, serta kita bisa menemukan jati diri kita bisa menemukan potensi diri kita untuk berbagi bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Duta Miftah yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita dalam kegiatan Dampak episode perdana ini. Semoga kedepannya bisa lebih menginspirasi generasi milenial di masyarakat luas seperti itu. Oke, terima kasih juga Duta Nanda. Tetap semangat selalu dan pastinya tetap menginspirasi selalu. Oke, amin. Dan kami ucapkan juga semoga Duta Miftah semakin berkarirnya semakin cemerlang nantinya. Amin. Oke, amin.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga narasumber hari ini yang sudah hadir dalam Dalam Talk episode perdana. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman Dalam Talk dimanapun berada. Dan semoga nantinya kita dipertemukan kembali dalam Dalam Talk episode berikutnya. Oke, sekian dari saya sebagai host hari ini. Mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga perbuatan dalam memimpin jalannya acara kegiatan Dalam Talk episode perdana ini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti narkoba. Dalam Talk, muda Berkarya, inspirasi bangsa.